teman-teman dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kami, Reta, Frinda, dan Andri akan menjelaskan mengenai materi eksponensial dan contoh soal Hodge-nya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi eksponen yang dibahas meliputi definisi, sifat-sifat, serta contoh soal Hodge. Nah, apa sih eksponen itu? Nah, eksponen sendiri adalah suatu bilangan pangkat, di mana bentuk umum suatu eksponen adalah A pangkat N, di mana A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Nah, sebelum kita lanjut belajar ke materi eksponen ini, sebenarnya apa sih manfaat eksponen bagi kita untuk kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, eksponen untuk bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini, materi eksponen dapat kita gunakan untuk mengukur pertumbuhan penduduk, mengukur bunga tunggal dan bunga majemuk. Selanjutnya pada bidang biologi, contohnya kita dapat mengukur pertumbuhan virus atau bakteri. Pada contoh sekarang adalah virus corona yang masih merebak di dunia ini. Selanjutnya pada bidang astronomi, kita dapat mengukur jarak bumi dengan matahari. Kita dapat menghitung gravitasi bumi. Nah, itu semua kita dapat hitung menggunakan materi-materi atau sifat-sifat pada eksponen. Selanjutnya, kita lanjut ke materi. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu eksponensial, mari kita simak beberapa sifat-sifat eksponensial. Di sini terdapat 8 sifat eksponensial. Yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi ketika dikali, pangkatnya harus ditambahkan. Contohnya adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 7. Oke, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A M dikurang M. Jadi ketika dibagi, pangkatnya dikurang. Contohnya adalah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. Oke, bisa dimengerti? Selanjutnya, nomor 3 ya. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan pangkat M sama dengan A pangkat M dikali M. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 8. Jadi sama dengan pangkatnya 8 karena 2 kali 4 sama dengan 8. Sifat yang keempat adalah buka kurung A dikali B tutup kurung dipangkatkan dengan M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya mari kita lihat. Misalnya dalam kurung ada 4 dikali 3 dipangkatkan dengan 2, itu sama dengan 4 dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya ya, nomor 5. Sifat yang kelima adalah A per B dipangkatkan dengan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dan di sini ada syaratnya ya. Itu syaratnya adalah B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena jika B di sini 0, maka hasilnya akan 0 karena suatu bilangan bila dibagi dengan 0 maka hasilnya akan 0. Oke, contohnya ya. 5 per 3 tutup kurung dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya sifat yang keenam. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus M. Jadi, jika penyebutnya di sini berupa bilangan positif, maka hasilnya pangkatnya akan negatif. Jika
Jika di sini pangkatnya negatif, maka nanti di sini hasilnya positif. Begitu ya, teman-teman. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya contohnya 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat minus 3. Seperti sifat ini, maka hasilnya akan menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya ya teman-teman, jika di sini pangkatnya negatif, maka hasilnya sama dengan positif. Oke? Selanjutnya, sifat yang ketujuh. Akar N dari A pangkat M itu sama dengan A M per M. Jadi, di sini akar pangkat M dari A pangkat M, maka N menjadi penyebutnya. Dan M merupakan pembilang. Bisa dimengerti ya teman-teman? Oke, kita simak contohnya. Akar 3 dari 4 pangkat 2 itu sama dengan 4/2/3. Karena di sini tadi akar 3, maka 3-nya menjadi penyebutnya. Oke? Dan di sini N-nya harus lebih dari 2 ya. Oke, selanjutnya sifat yang ke-8. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oleh karena itu, untuk sifat yang ke-8 ini syaratnya adalah A tidak boleh pangkat 0 karena hasilnya akan 1. Oke? Demikian sifat-sifat eksponensial. Semoga bisa dimengerti ya. Baik teman-teman, mari kita mengerjakan soal berikut ini. Soalnya adalah X pangkat setengah ditambah X pangkat minus setengah sama dengan 3. Maka X ditambah X pangkat minus 1 sama dengan berapakah hasilnya? Oke, mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa sangat susah untuk mengerjakan soal ini karena di sini terdapat pangkat yang berupa pecahan dan ada juga pangkat yang minus. Jadi udah pecahan minus lagi ya. Oke, sebenarnya ini tidak susah teman-teman. Mari kita simak pembahasan soal berikut ini. Oke, pertama yang diketahui adalah ini ya, X pangkat setengah ditambah X pangkat minus setengah sama dengan 3. Dan yang ditanyakan adalah berapa X plus X pangkat minus 1. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, sisi kiri dan sisi kanan dikuadratkan. Oke, mengkuadratkan kedua ruas menjadi X pangkat setengah ditambah X pangkat minus setengah dikuadratkan itu sama dengan 3 pangkat 2. Oke? Setelah melihat ini, apa yang teman-teman pikirkan? Ayo, coba ingat sifat apa yang berkaitan dengan perpangkatan. Pangkat 2 seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman ingat ya, sifat aljabar yang bunyinya ketika ada A ditambah B dipangkatkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2A kali B ditambah B kuadrat. Jadi sama ya bentuknya teman-teman, ini kuadrat, ini juga kuadrat. Oke? Jadi kita uraikan ya berdasarkan sifatnya, sifat aljabar tersebut. Maka ketika diuraikan menjadi, ini kita misalkan A itu sama dengan X pangkat setengah dan B sama dengan X pangkat minus setengah. Oke, selanjutnya kita uraikan ya, A kuadrat jadinya X pangkat 2, X pangkat setengah, X pangkat setengah kuadrat, kemudian ditambah 2A kali B, ditambah 2 dikali A itu sama dengan X pangkat setengah dan B-nya X pangkat minus setengah. Kemudian ditambah lagi B kuadrat. Ditambah B itu X pangkat minus setengah kuadrat. Sampai sini tidak bingung ya teman-teman bagaimana cara menjabarkannya? Oke.
Oke, jadi ini dilanjutkan. X pangkat setengah kuadrat ditambah 2 kali X pangkat setengah dikali X pangkat minus setengah ditambah X pangkat minus setengah kuadrat itu sama dengan 9. Karena di sini 3 pangkat 2 ya teman-teman. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Oke, dari sini kita sudah dapat melihat sifat eksponensial apa yang digunakan dalam bentuk ini. Oke, tadi kita sudah bahas ya teman-teman, yaitu sifat eksponensial yang ketiga. Nah, sifatnya itu adalah A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A M dikali N. Oke teman-teman, jadi kita menggunakan sifat eksponensial yang ketiga yang sudah kita bahas tadi. Oke, di sini kita dapat melihat ya. Jadi X setengah dikali 2 ditambah. Oke, nah untuk yang bagian ini kita menggunakan sifat eksponensial yang pertama ya, di mana A pangkat M dikali dengan N, A pangkat N itu sama dengan A M ditambah N. Masih ingat ya teman-teman, oke? Jadi menjadi 2 X, di sini X setengah ditambah minus setengah. Oke, nah selanjutnya ini ya, itu sama dengan sifat eksponensial yang ini, yang ketiga tadi. Jadi X setengah dikali 2 sama dengan 9. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita operasikan ya teman-teman. Setengah dikali 2 sama dengan 1 ya. Pangkat 1 tidak usah dituliskan. Oke, kemudian ini 2 X setengah ditambah minus setengah hasilnya 0 ya. Jadi 2 dikali X pangkat 0 ditambah selanjutnya X pangkat minus setengah dikali 2 hasilnya berapa? Minus 1 ya. Oke, jadi X pangkat minus 1 sama dengan 9. Oke, selanjutnya X ditambah 2 tadi. Apakah teman-teman ingat sifat apa yang berlaku pada ini? Oke, sifat eksponensial yang ke-8 tadi ya teman-teman. Jadi ketika A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi di sini 2 pangkat 1 ditambah X pangkat minus 1 sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita kumpulkan variabelnya. Jadi dan ini hasilnya X ditambah 2 ditambah X pangkat minus 1 sama dengan 9. Dan kedua ruas dikurangi 2. Oke, menjadi X ditambah X pangkat minus 1 sama dengan 9 dikurang 2. Kedua ruas dikurang 2. Oke, jadi hasilnya X ditambah X pangkat minus 1 sama dengan 9 dikurang 2 hasilnya 7. Oke, jadi tadi yang ditanyakan adalah X ditambah X pangkat minus 1 berapa hasilnya? Dan di sini kita juga mendapatkan bahwa X ditambah X pangkat minus 1 itu hasilnya sama dengan 7. Jadi jawaban dari soal ini adalah 7. Oke, bagaimana teman-teman setelah mengikuti pembahasan soal berikut ini? Tidak susah bukan seperti yang teman-teman pikirkan. Jadi kita harus mengetahui dan memahami dengan baik beberapa sifat-sifat eksponensial yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dengan demikian kalian dapat mengerjakan soal dengan baik. Oke? Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal Hertz eksponensial, yaitu soalnya
jika X1, X2 adalah akar-akar dari 25 pangkat 2X dikurangi 5 pangkat 2X plus 1 dikurangi 2 dikali 5 pangkat 2X plus 3 ditambah A sama dengan 0, di mana X1 plus X2 sama dengan 2 dikali 5 log 2. Maka nilai A adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita uraikan dengan sifat eksponensial. Di sini, 25 pangkat 2X ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat. Untuk sifat eksponensial sendiri, pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikalikan. Maka hasilnya 4X. 5 pangkat 4X. Nah, untuk bentuk keseluruhan ini, kita bisa mengubahnya menurut aturan-aturan atau sifat-sifat eksponensial menjadi 5 pangkat 2X pangkat 2 dikurangi ini 5 pangkat 2X plus 1 itu untuk sifat eksponensialnya yaitu A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Nah, jadi bentuk 5 pangkat 2X plus 1 itu kita bisa mengubahnya menjadi bentuk 5 pangkat 2X. Ini kita kurung dikali dengan 5 dikurangi 2. Ini sama juga untuk bentuk 5 pangkat 2X plus 3 yaitu 2 dikali 5 pangkat 2X. Ini kita kurung juga dikali 5 pangkat 3 sama dengan belum sama dengan ya, ditambah A dulu sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi, menjadi 5 pangkat 2X dikuadratkan ini tetap ya, 5 pangkat 2X dikuadratkan dikurangi 5, ini kita ubah ke depan, dikali 5 pangkat 2X. Kita kurung, jangan lupa kurungnya, dikurangi dengan, ini untuk 5 pangkat 3 itu hasilnya 5 kali 5, 25, dikali 5, 125. Nah, 125 ini dikali 2, dikali dengan 2 hasilnya 250. Dikali 5 pangkat 2X. Ditambah A sama dengan 0. Nah, ini ketemu bentuk yang lebih sederhana dari sebelumnya. Lalu kita misalkan untuk nilai yang ini 5 pangkat 2X ini kita misalkan P. Sehingga kita memperoleh persamaan yaitu P kuadrat dikurangi yang ini negatif 5 negatif 250 negatif 255. Jangan lupa 5 pangkat 2X-nya itu P. Ditambah A sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini biasanya kita bisa menyelesaikan atau kita bisa mencari variabel-variabel atau nilai P itu dengan menggunakan pemfaktoran, tapi tidak dengan kasus yang ini karena ada dua variabel yang berbeda yaitu P dan A. Oleh karena itu, kita menyelesaikan menggunakan pendekatan sifat akar persamaan kuadrat yaitu P1 dikali P2 sama dengan C per A. Nah, menggunakan sifat ini. Ganti ke sebelah sini. Nah, untuk nilai P1 itu sama dengan 5 pangkat 2X1 dikali dengan P2. P2 kita tulis 5 pangkat 2X2 sama dengan C per A. Nah, nilai C per A itu kita peroleh dari persamaan ini.
ini nilai A sama dengan 1, nah itu konstanta dari variabel P kuadrat, dari nilai P kuadrat. Terus B-nya sama dengan negatif 255. Terus C-nya sama dengan A. Oleh karena itu, untuk nilai C per A kita tuliskan A per 1. Nah, dengan menggunakan sifat eksponensial yang ini tadi, kita dapat menuliskan 5 pangkat 2x1 dikali 5 pangkat 2x2 ini menjadi 5 pangkat 2x1 ditambah 2x2 sama dengan A. Nah, untuk 2x1 ditambah 2x2, nah ini kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi 5 pangkat 2x1 ditambah x2 sama dengan A. Nah, ini ya bentuk lebih sederhananya. Lalu dengan menggunakan sifat logaritma. Sifat logaritma yaitu A log B sama dengan C. Kita dapat menuliskannya juga, di mana B sama dengan A pangkat C. Nah, dengan begitu kita dapat menuliskan ini. Ini kan sama aja bentuknya A pangkat C, A-nya itu 5, C-nya itu 2 kali X1 plus X2, dan nilai B-nya itu sama dengan A. Kita dapat menuliskannya menjadi bentuk logaritma, yaitu 2 dikali X1 ditambah X2 sama dengan 5 log A. Maaf ya kalau tulisannya jelek, ini lumayan susah. Selanjutnya, untuk pada soal ini diketahui bahwa nilai X1 plus X2 itu sama dengan 2 dikali 5 log 2. Nah, di sini kita dapat menuliskan pada bagian ini, yaitu 2 dikali 2 kali 5 log 2. Kita kurung sama dengan 5 log A. Nah, gini ya. Terus yang ini, 2 dikali 2 itu kan 4. Nah, 4 kita pangkatkan ke sini. Nah, bentuknya menjadi, sebentar, maaf, kita hapus dulu. Menjadi 5 pangkat log 2 pangkat 4 sama dengan 5 log A. Nah, dari sini kita perolehkan 5 log 2, 5 log A. Berarti kan 2 pangkat 4 sama dengan A. Jadi nilai A sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, dan nilai A-nya sama dengan 16. Nah, untuk kasus ini memang sedikit berbeda dari soal-soal biasanya karena kita tadi tidak bisa memfaktorkan secara langsung sebab ada dua variabel yaitu B dan A. Nah, soal ini maka nilai A-nya sudah ketemu yaitu sama dengan 16. Demikian pembahasan soal untuk nomor ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam soal. Di sini sudah disiapkan sebuah soal. Sebuah kota sedang merencanakan pembangunan fasilitas baru untuk setiap peningkatan penduduk dalam 10 tahun ke depan. Statistik mengatakan bahwa jumlah penduduk saat ini ada 206.730 jiwa dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3%. Pemerintahan kota tersebut hendak meningkatkan kapasitas sekolah, taman terbuka hijau, dan pasar sebesar 3% untuk setiap 10.000 jiwa bertambah. Salah satu saran yang diberikan adalah meningkatkan kapasitas langsung sebesar 30%. Pertanyaannya adalah apakah peningkatan tersebut cukup? Dalam hal ini kita akan menggunakan eksponen untuk menjawab pertanyaan apakah peningkatan sebesar 30% ini cukup. Karena itu langsung saja kita ke papan tulis. Ayo. Baik, sekarang kita akan langsung mengerjakan soal yang tadi sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini soal yang diberikan terkait dengan laju pertumbuhan penduduk akan kita selesaikan secara eksponensial. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan salah satu rumus sebenarnya, yakni rumus
PT sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T. PT jumlah penduduk, jumlah penduduk pada waktu T, P0 itu jumlah penduduk awal, R itu adalah laju pertumbuhannya, biasanya disajikan dalam bentuk persen, dan T itu tentu waktu yang diharapkan gitu ya, jadi jangka waktu yang diharapkan itu T, kemudian PT itu adalah jumlah penduduk pada waktu T, P0 itu adalah jumlah penduduk pada awal, dan R itu laju pertumbuhannya biasanya dituliskan dalam bentuk persen. Dan untuk mendapatkan T, biasanya kalau misalkan ditanyakan dari 2020 sampai dengan 2030, ya tinggal 2030 dikurangi 2020, simbol seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita akan mengerjakannya. Prosedur pengerjaan kita pertama tentu saja kita dulu diketahui apa yang kita ketahui dari soal. Ya sudah saya bilang tadi. Yang pertama kita tahu bahwa ada penduduk awal. Jumlah penduduk awal di sini ada 6.730 jiwa. Iya, 206.730 jiwa. Dengan laju pertumbuhannya diperkirakan sekitar 3%. Kemudian waktunya adalah 10 tahun. Jadi ini dulu yang kita ketahui. Tapi kemudian ada juga persentasenya. Persentase yang disarankan. Jadi di sini kita tulis saja enaknya apa? Persentase. Mungkin tidak usah kita tulis saja karena itu nanti ada di bagian belakangnya ya. Diketahui, ditanya. Kita tulis saja di sini. Di sini yang dipertanyakan adalah apakah peningkatan kapasitas sebesar 30% itu cukup atau tidak kan ya. Jadi di sini apakah di sini saya akan menggunakan variabel X untuk menamakan persentase yang dibutuhkan ya. Apakah X itu lebih kecil sama dengan 30%. Kenapa saya bilang lebih kecil sama dengan 30%? Karena dalam hal ini kalau misalkan angkanya yang dibutuhkan itu lebih dari 30% atau X lebih besar dari 30%, maka peningkatan kapasitas 30% tidaklah cukup. Seperti itu, langsung saja kita jawab. Dalam hal ini, untuk kita jawab, pertama-tama kita cari dulu PT. Rencana kita adalah nanti PT akan kita kurangi dengan P0, kemudian angka selisihnya akan kita bagi 10.000 dan kita kalikan 3%. Karena di situ tertulis bahwa untuk setiap 10.000 penduduk akan ada peningkatan kapasitas sebesar 3%. Oke? Jadi PT sama dengan P0 1 plus R pangkat T, P10 P0 1 plus 0,03. 0,03 dapat dari mana? 3% itu 3/100 ya teman-teman, kalau jangan dilupakan. Pangkat 10, P0 nya itu dari 206 kali 7, 30, 206.730, maaf, dikalikan 1,03 pangkat 10. Nah, untuk cara yang seperti ini ada banyak orang yang menyarankan supaya hey, bisa kok kita semuanya kita pangkatkan dengan 1/2, 1/5, atau ada juga yang 1/10. Tapi saya itu ada di beberapa di internet. Cuma sayangnya dalam hal ini saya tidak menyarankan. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari untuk menggunakannya untuk mencari R, saya tidak masalah karena R itu bentuknya dalam persen, 1/100. Tapi dalam hal ini kalau misalkan teman-teman semuanya kali teman-teman semuanya pangkatkan 1/10, nanti akan kesulitan di bagian yang 106.000 ini. Kemungkinan besar akan salah di situ, jadi saya sangat tidak menyarankan. Jadi sebaiknya langsung saja pakai kalkulator, tidak masalah. 6.730 ini dikalikan 1,34, yang mana menghasilkan 277.018 jiwa. Nah, jadi begini, angka 277.018 jiwa itu sebenarnya harusnya itu masih ada angka komanya. Hanya saja karena angka di belakang komanya adalah 2, bisa saya bulatkan ke bawah seperti itu. Jadi buat saran buat teman-teman,
Dalam hal ini kalau misalkan ada angka di belakang koma, langsung dibuatkan saja karena jiwa ini melambangkan seseorang. Tidak ada jumlah kok 0,8 jiwa, itu tidak ada. Oke. Kemudian kita cari selisihnya. P10 dikurangi P0. 277,18 dikurangi 206.730 menghasilkan 70.282 jiwa. Di sebelah kiri ada laptop saya. Nah, setelah kita tahu selisihnya, seperti yang tadi saya bilang, kita bagi dengan 10.000. Dalam hal ini tidak masalah kalau misalkan angka yang dibagi tidak habis, karena yang kita butuhkan adalah berapa banyak hasil baginya. Jadi tidak masalah ada sisanya, yang penting adalah hasil baginya. Seperti itu, dan kita kali 3%. Seperti itu ya teman-teman. Dalam hal ini nanti kalau misalkan di seperti ini jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti jadi 7,0282 kan? 7,0282. Kita kalikan dengan 3%. Seperti ini akan menghasilkan 21%. Seperti tadi sudah saya bilang, ini 282. Kalaupun kita bulatkan ke atas, pada akhirnya nanti jadi 7,1 tetap bakal dibulatkan ke bawah seperti itu ya. Jadi hasilnya tetap 21%. 21% ini adalah si X. Seperti itu. Jadi kita sekarang tahu bahwa peningkatan kapasitas yang diperlukan adalah sebesar 21%. Karena tadi sudah seperti yang dibilang, untuk peningkatan 10.000 jiwa kapasitasnya akan ditingkatkan 3%. Gitu. Dan kita tahu bahwa 21% itu lebih kecil dari 30%. Jadi kesimpulannya adalah peningkatan kapasitas sebesar 30% cukup untuk menampung peningkatan penduduk dalam 10 tahun. Seperti itu saja soalnya, simple, perlu dihati-hati, tidak terlalu rumit menggunakan kalkulator. Atau kalau teman-teman mau mencoba hidup seperti Larry, bisa dihitung sendiri 1,03 dikali 1,03 sebanyak 10 kali. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kita telah mengikuti penjelasan materi mengenai sifat-sifat eksponensial dan mengikuti pembahasan 3 contoh soal eksponensial dengan tipe HOTS atau High Order Thinking Skill. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut mengenai materi eksponensial. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi mengenai eksponensial, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih.